والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini, dengan nikmat taufik hidayah Allah berikan kepada seorang hamba, kemudian dia terbangun dari tidurnya, kematiannya, yang mana Rasulullah sendiri menyebutkan bahwasannya tidur itu adalah kematian. Oleh sebab itu seorang disyariatkan setiap kali bangun tidur dia mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kami setelah sebelumnya kami wafat mati, dan kepadanya lah kami akan dikumpulkan. Dan nikmat-nikmat tersebut sepantasnya bagi seorang hamba betul-betul meyakini bahwa nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan setiap nikmat yang tercurahkan untukmu yang Allah berikan itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena usahamu yang sangat baik, bukan karena kepintaranmu, bukan karena nasabmu, bukan karena hartamu, bukan karena kekuasaanmu. Semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan membawakan sedikit kisah, yang mana kisah ini selalu kita baca di setiap hari Jumat. Para pendengar jamaah, semoga Allah merahmati kita semuanya. Dalam Al-Quran Allah sering mengisahkan beberapa kisah, yang mana kisah-kisah itu kata Allah Subhanahu wa taala hendaknya dijadikan ibrah, dijadikan pelajaran, dijadikan sesuatu yang dapat menjadi tolak ukur. Karena seorang hamba, seorang muslim, dia memang tidak akan melupakan sejarah. Ada istilah orang mengatakan jas merah, jangan sesekali melupakan sejarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman laqad kana fi qassasihim ibratun. Sesungguhnya dalam kisah-kisah mereka yang kami nukilkan, seluruh kisah ada padanya pelajaran. Liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Bagi orang-orang yang memiliki hati dan memiliki pendengaran. Ini adalah ibrah. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kisah-kisah yang sangat baik. Dan sepantasnya bagi seorang muslim dia menjadikan kisah-kisah itu sebagai pelajaran bagi hidupnya.
pelajaran pengalaman yang dia ambil, kemudian dia implementasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Dan dalam surat yang setiap hari kita baca di hari Jumat, surat Al-Kahfi, secara keseluruhan kisah tersebut mengisahkan ada sekelompok pemuda, yang mana pemuda ini Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, taufik dan irsyad. Mereka berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah. Sedangkan penguasa waktu itu, raja mereka itu adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian mereka melarikan diri, pergi memasuki sebuah gua, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mentidurkan mereka hingga lamanya 309 tahun. Dan dalam kisah ini kita bisa mengambil beberapa faedah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa menakjubkannya kisah Ashabul Kahfi. Bagaimana di luar kebiasaan seorang bisa tidur, sekelompok manusia bisa tidur selama 309 tahun dalam keadaan tidak makan dan tidak minum. Kemudian setelah 309 tahun ini Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka. Akan tetapi sesungguhnya menakjubkannya kisah ini lebih menakjubkan lagi penciptaan langit dan bumi. Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi, "Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha." Sesungguhnya kami menjadikan bumi itu sebagai penyejuk mata, perhiasan. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Di atas bumi itu sebagai perhiasan, yakni langit, agar kalian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala siapa yang paling baik amalannya. Wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Dan kami jadikan bumi itu hamparan yang luas, tandus lagi kering. Dan di waktu-waktu tertentu Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dan tumbuhlah dari tanah tandus itu tumbuhan. Am hasibta, di ayat ini Allah mengatakan, apakah engkau mengira anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba? Apakah kalian mengira bahwasannya kisah Ashabul Kahfi dan Raqim disebutkan itu adalah nama anjing mereka. Karena Ashabul Kahfi itu pergi bersama dengan seekor anjing. Adalah kisah-kisah kami yang menakjubkan. Yakni ini adalah pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, apakah kau mengira bahwa kisah Ashabul Kahfi itu menakjubkan? Akan tetapi sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, kisah tersebut, penciptaan tersebut jauh lebih menakjubkan. Sehingga seorang muslim, dia dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dia melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, pergantian malam dan siang, bagaimana terang benderang, panas terik di siang hari berganti dengan dinginnya malam. Bertambahlah keimanan seorang. Wa fi anfusikum, bahkan di dalam dirimu wahai manusia ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Maka kamu tidak melihat bagaimana kamu diciptakan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan dua mata, Allah jadikan sidik jari antara orang yang satu dengan yang lainnya tidak serupa. Apakah kamu tidak memperhatikan hal tersebut? Kemudian pelajaran yang kedua, Ashabul Kahfi, tatkala mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala,
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami akan mengkisahkan kepadamu kisah yang hak. Sesungguhnya Ashabul Kahfi itu adalah pemuda yang mana mereka beriman kepada Allah, dan tatkala mereka beriman kami tambah petunjuk untuk mereka. Jemaah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepadanya, istiqamah di atasnya, maka janji Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menambah keimanannya. Allah Subhanahu wa taala akan memperkokoh kedudukannya. Allah Subhanahu wa taala akan menambah petunjuk tatkala dia betul-betul berpegang dengan keimanan tersebut. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Wahai orang-orang yang beriman, tolonglah agama Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan ditolong oleh Allah. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan meneguhkan kedudukan kalian di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula firman atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya gulam ihfazillah yahfadka. Wahai anak, wahai remaja, ihfazillah, jagalah Allah Subhanahu wa taala. Yahfadka, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Akan tetapi yang pertama sekali disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaga Allah terlebih dahulu, baru kemudian Allah akan menjagamu. Kemudian faedah yang ketiga dari kisah Ashabul Kahfi adalah sabda atau firman Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala cobaan. Itu tatkala mereka didirikan oleh raja mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat berikutnya, warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Tatkala mereka Ashabul Kahfi ini dikumpulkan, kemudian raja mereka bertanya, apa yang kalian berbuat? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan warabatna ala qulubihim, hati mereka direkatkan antara satu dengan lainnya. Sebuah faedah, setiap orang yang mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah, memperingati manusia dari bahaya kesyirikan dan bid'ah, pastilah mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang tatkala dia tahu bahwasanya dia pasti diuji oleh Allah, dia mempersiapkan diri, meneguhkan hatinya, meyakini bahwasanya janji Allah itu pastilah tepat. Oleh sebab itu idz qamu faqalu rabbuna samawati wal ard. Tatkala mereka dikumpulkan, kemudian mereka didirikan, idz qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Mereka mengucapkan, Rabb kami, Tuhan kami adalah Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Bukanlah Rabb kami Rabb yang kamu sembah, kesyirikan yang kamu lakukan, tidak. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, lan nad'u min dunihi ilaha. Kami tidak akan menyeru sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Laqad qulna idzan syatata. Sungguh kalau kami melakukan hal tersebut, kami telah menyimpang jalannya. Kami telah sesat. Inilah orang-orang yang mereka mendakwahkan tauhid, pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sangat selaras dengan firman Allah, am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin.
Apakah kalian mengira kalian akan dibiarkan begitu saja? Am yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Mereka mengucapkan amanna, kami beriman, kemudian mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka akan mengira masuk surga begitu saja, sementara mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Terkadang Allah uji dengan penyakit, Allah uji dengan kesedihan yang teramat sangat, kehilangan orang-orang yang dicintai. Allah uji dengan kemiskinan karena dia berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Dia mau usaha, dia berusaha menghindari riba. Allah uji dengan kemiskinan. Dia mau usaha, banyak hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak memasukkan apa yang haram dalam perutnya. Apakah kamu mengira kamu dibiarkan begitu saja mengucapkan kami beriman kepada Allah sementara kamu belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Inilah dakwah tauhid dan inilah dakwah sunnah. Tapi mungkin ini beberapa kisah yang bisa kita ambil dari surat Al-Kahfi, kisah Ashabul Kahfi. Di ujung kisah tersebut perlu difahami betul-betul, dipegang teguh. Allah pada akhirnya menolong agamanya di setiap kondisi, di setiap zaman. Pasti Allah akan menolong hamba-hambanya yang betul-betul berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Saya sampaikan lebih dan kurang, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.